Assalamualaikum Bu Nurul, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lili, alhamdulillah baik hari ini. Bu Lili sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat walafiat. Sebelum praktek coaching ini kita mulai, saya di sini sebagai observer akan menyampaikan dulu rubrik penilaian dalam praktek coaching nanti, ya. Adapun rubrik penilaiannya yaitu ketercapaian algoritma yang meliputi tujuan, terus identifikasi masalah, klarifikasi, terus tanggung jawab. Yang kedua yaitu kompetensi coach. Kompetensi coach yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menggali pertanyaan-pertanyaan bobot. Sebelum coaching ini kita mulai, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dulu dengan Bu Nurul. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Nurul laksanakan pada praktek coaching hari ini? Untuk praktek coaching kali ini, kompetensi yang ingin dilaksanakan itu adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga menggali atau memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, gitu ya. Selanjutnya, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam praktek coaching ini? Yang ingin saya kembangkan adalah present atau kehadiran penuh. Ya. Terus selanjutnya, bagaimana indikator pencapaian yang ingin Ibu inginkan dalam praktek coaching ini? Dalam coaching ini, indikator yang ingin dicapai tentunya adalah coaching dapat menyelesaikan permasalahannya, dapat mendapat solusi dari permasalahannya. Oh, luar biasa Bu Nurul. Kelihatannya Bu Nurul sudah siap untuk melakukan coaching, ya, pada kesempatan kali ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, monggo Bu Nurul dan Bu Nur Hasanah untuk segera melakukan praktek coaching. Selamat pagi Bu Nurul. Selamat pagi Bu Nurul. Bu Nurul juga terlihat agak murung. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya Bu, sebenarnya saya ada masalah dan saya berharap nanti Bu Nurul bisa membantu saya untuk menyelesaikan masalah saya. Oh iya, dengan senang hati ya Bu Nur. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu? Begini Bu, akhir-akhir ini dalam minggu ini itu murid-murid saya sebagian itu tidak antusias dengan kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan. Beberapa minggu ini ya Bu ya. Kalau boleh tahu, mata pelajaran apa yang Ibu ajarkan kepada anak-anak yang menyebabkan mereka itu tidak antusias atau kurang bersemangat? Seingat saya Bu, itu sewaktu hari Selasa kemarin saya mengajarkan pelajaran IPAS dengan materi ekosistem, itu anak-anak sudah terlihat tidak antusias. Ya. Menurut Bu Nur Hasanah, apakah pembelajaran yang digunakan itu sudah sesuai dengan materi pembelajaran dan juga apakah sudah berpihak kepada murid, Bu? Kalau dipikir-pikir sih sebenarnya belum, karena saya belum menggunakan metode sama media yang tepat. Saya juga tidak melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Begitu ya Bu. Terus Bu Nur Hasanah ini apa yang ingin dilakukan, apa yang akan ditindak oleh Bu Nur Hasanah mengenai permasalahan ini? Saya akan mempersiapkan untuk pembelajaran berdiferensiasi dahulu sebelum kegiatan pembelajaran. Jadi saya akan mempersiapkan dengan baik. Saya juga akan melakukan kolaborasi mungkin dengan rekan sejawat. Saya mungkin juga butuh konsultasi mungkin dengan kepala sekolah. Oh begitu. Kemudian dari tadi yang sudah Nur katakan, yang ingin dilakukan apa dulu? Mungkin saya akan menyiapkan RPP-nya dulu, akan menyiapkan RPP pembelajaran berdiferensiasi. Yang selanjutnya saya akan konsultasikan dengan kepala sekolah. Nah, itu
ide yang bagus Bu ya. Semoga nanti dapat terselesaikan, kemudian Bu Nur Kasana juga dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik sehingga anak-anak nanti akan belajarnya itu lebih aman, nyaman, kemudian mereka juga antusias karena menggunakan mungkin media atau metode dari pembelajaran Bu Nur Kasana tadi ya. Kemudian Bu Nur Kasana ini bagaimana Bu kedepannya menerapkan pembelajaran diferensiasi ini? Mungkin saya akan mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, lalu saya akan membagi murid menjadi beberapa kelompok untuk sesuai dengan kebutuhan belajar mereka tentunya. Saya juga akan mencari media dan metode yang sesuai. Lalu saya untuk hal-hal yang mungkin saya sulit untuk melakukan, saya akan melakukan kolaborasi dengan kalian. Bagus ya, sudah bagus sekali tadi rencananya. Kemudian Bu, agar rencananya berjalan dengan baik, Bu Nur ini komitmennya apa? Selalu memperbaiki diri, mungkin selalu merefleksikan diri apa yang kurang dari semua kegiatan yang saya lakukan nanti akan saya benahi. Bagus Bu ya. Rencana ini Bu Nur akan mau melaksanakannya kapan Bu? Secepatnya lah Bu ya, secepatnya. Mungkin besok saya akan mempersiapkan segala sesuatunya Bu. Oh bagus sekali ya. Semoga dari rencana Bu Nur Kasana berjalan dengan baik. Kemudian anak-anak juga antusias kembali dengan pembelajaran yang dilaksanakan Bu Nur Kasana. Ya sudah, terima kasih Bu ya, saya sudah mendapatkan kira-kira ini harus saya kebiasaan dan masalah saya seperti apa dan apa yang harus saya laksanakan. Terima kasih Bu Nurul atas waktunya. Iya Bu Nur Kasana, sama-sama. Semoga pembelajarannya lancar. Kemudian jika Bu Nur Kasana membutuhkan teman untuk sharing, bisa hubungi saya kembali. Siap Bu Nurul. Terima kasih. Baiklah, Ibu, tadi saya sudah mendengar, melihat praktek coaching ini sudah berjalan dengan baik, dengan akrab, terjalin hubungan kemitraan dengan bagus, ya. Sehingga alur percakapan coaching pada hari ini sudah jelas, ya. Sudah sesuai dengan alur kita. Untuk tujuannya sudah jelas, sudah ada tujuan yang terencana. Terus untuk identifikasi masalah, coach sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali segala kekuatan pada diri coach. Untuk alur rencana aksi sudah bagus sekali, sudah mampu memunculkan langkah aksi yang akan dilakukan oleh coach. Terus untuk alur tanggung jawab, coach sudah menanyakan komitmen kepada coach untuk melaksanakan rencana aksi secara berkelanjutan. Saya kira praktek coaching pada kesempatan ini sudah berjalan dengan bagus, dengan baik, lancar, tidak ada hambatan apapun. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan coaching dengan Coach Bu Nur Kasana dan coachingnya adalah Bu Lili Rosi Katin. Sebelumnya Bu Nur Kasana, bagaimana kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah, baik Bu Nurul. Ya baik. Pada kesempatan coaching kali ini, Ibu kan akan menjadi coach ya dari Bu Lili ya. Sudah siap ya? Siap insya Allah Bu. Oke. Saya akan menyampaikan rubriknya, rubrik penilaian yang digunakan untuk praktek coaching kali ini. Yang pertama adalah tercapainya alur kita, kemudian adanya kompetensi coach, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menggali pertanyaan yang berbobot. Jelas ya Bu ya? Jelas betul. Sebelum kita mulai coaching kali ini, ada pertanyaan yang akan saya konfirmasi dulu pada Bu Nur. Ya. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Nur Kasana kembangkan dalam praktek coaching ini?
Semua kompetensi sebenarnya saya ingin mengembangkan semua, yaitu ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Gitu. Untuk secara spesifiknya, mana yang ingin Ibu observasi dari ketiga kompetensi tadi? Untuk kali ini saya spesifik ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Baiklah. Untuk indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Nurhasana itu yang bagaimana, Bu? Saya ingin nanti coach bisa mengeluarkan apa yang sedang masalahnya yang sedang dia pikirkan dan juga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dialami. Oh baiklah, bagus sekali. Sepertinya sudah siap, nggih? Bu Nur Sudah. Bu Lili, nggih. Silakan bisa dimulai. Ya. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Nurhasana. Selamat siang Bu Lili. Sehat Bu Lili? Alhamdulillah sehat Bu Nurhasana. Ada Pak Bu, kira-kira kok Bu ada yang sedang dipikirkan? Iya Bu, ini saya selama ini pikiran terus dengan permasalahan saya, yaitu ada satu murid di kelas saya ini yang tidak mau ditinggalkan oleh ibunya, mintanya ditunggu terus dalam kelas. Kalau ibunya keluar, dia juga ikut keluar, nangis tidak mau sekolah. Oh begitu, jadi ada murid yang harus selalu ditungguin sama Ibunya ibunya. dalam kelas. Lalu yang Bu Lili harapkan dari percakapan kita ini seperti apa nantinya? Saya menginginkan murid ini bisa mandiri seperti teman-teman yang lain. Bu Lili menginginkan murid yang mandiri. Mandiri seperti apa yang ingin Bu Lili terangkan kepada? Mandiri itu dia sudah tidak ada rasa ketergantungan kepada orang lain dalam hal kecil apapun. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti minimal anak itu tidak nangis ketika ditinggal ibunya dalam kelas. Betul ya Bu ya. Lalu apa yang bisa Bu Lili lakukan kira-kira agar membuat anak ini tidak menangis saat ada di dalam kelas? Itu saya akan menyeting kelas saya semenarik mungkin dan mengadakan pembelajaran yang menyenangkan, memajang pajangan kelas, karya hasil karya anak. Ya, berarti Bu Lili ingin membuat kelas itu menjadi nyaman dan menyenangkan ya Bu ya, agar anak itu bisa berada di dalam kelas dan membangun akar dengan teman-teman. Lalu ada hal lain yang anak itu lakukan kira-kira? Yang saya lakukan yaitu dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional di dalam kelas saya. Bagus sekali ya Bu ya untuk menerapkan pembelajaran sosial dan sosial dalam sosial emosional dalam pembelajaran. Terus langkah apa kira-kira yang akan Ibu terapkan untuk mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional? Yaitu saya akan melakukan restitusi. Wah sangat menarik sekali ya Bu ya. Jadi kalau saya rangkum semua langkah-langkah yang Ibu ambil yaitu Ibu ingin menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan, terus menyediakan permainan edukatif tadi ya Bu ya, memajang hasil karya anak, terus memulai mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional dan juga melakukan restitusi. Bu Lili dari semua hal tadi yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira mana yang dapat secara langsung bisa diimplementasikan Bu? Itu saya akan segera menyeteng kelas saya semenarik mungkin dan memajang hasil karya anak dalam kelas agar anakku merasa bangga karena hasil karya yang dipajang. Berarti Bu Lili ingin membias kelas dengan hasil karya anak. Kira-kira dalam membias kelas ada yang bisa membantu? Saya akan berkoordinasi dengan wali murid. Di samping itu juga akan melibatkan anak dalam membantu memajang pajangan kelas. Ya, Bu Lili. Jadi secara keseluruhan apa yang didapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan saya selama ini, yaitu yang akan segera saya lakukan yaitu menyeting kelas saya semenarik mungkin ya.
sehingga anak itu betah nyaman dalam kelas. Lalu kira-kira kapan akan dilaksanakan Bu? Insya Allah besok Bu, saya akan mendiskusikan dengan wali murid dan menyiapkan peralatan-peralatan yang saya butuhkan untuk menghias kelas. Jadi besok segera akan Ibu konsultasikan ya dengan wali murid dan menyiapkan segala sesuatunya. Jadi Bu Lili, ini untuk kali ini apa ada kelanjutannya? Besok berkelanjutan lagi Bu. Ya, saya senang sekali dengan rencana Ibu. Rencana Ibu sangat bagus sekali. Saya hanya bisa menguatkan dan mendoakan agar rencana Bu Lili ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Basana yang telah memberikan penguatan dan doa dengan permasalahan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri. Sama-sama Bu Lili tetap semangat ya Bu. Iya, Saya tunggu kabar baik. Baiklah, tadi adalah coaching dari Bu Nur Hasana dengan Bu Lili Rosikaten sudah selesai. Kemudian saya akan memberikan evaluasi tentang praktik coaching tadi. Tadi sudah terlihat sekali dari praktik coaching dari awal permulaan sudah ada tujuan dan sudah ditentukan tujuannya, kemudian sudah mengidentifikasi, ada rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Berarti alur kita sudah ada dalam praktik coaching tadi. Kemudian sebagai coach, Bu Nur Hasana juga sangat bagus sekali karena dapat memberikan pertanyaan juga yang berbobot, yang dapat menggali kekuatan dari coaching ya. Nah, secara keseluruhan antara coach dan coach tadi sudah terjalin kemitraan yang bagus, yang luar biasa. Sebagai rekan juga terbentuk suasana yang hangat, tenang dan juga santai. Kemudian sudah ada konfirmasi atau penyampaian rencana tujuan dari percakapan tadi. Identifikasi, coach juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot tadi, sudah dapat menggali segala kekuatan dan kompetensi yang ada pada coaching. Untuk rencana aksinya dari Bu Lili tadi sudah akan melaksanakan menyeting kelas dengan sedemikian rupa agar anak dapat merasakan kenyamanan di dalam kelas sehingga nanti dia akan mandiri. Nah, itu rencana dari Bu Lili. Dari alur tanggung jawab, coach juga sudah menanyakan komitmen kepada coach untuk melaksanakan rencana aksi tadi secara berkelanjutan. Pada praktek coaching kali ini antara coach dan coach sudah terjalin kemitraan yang sangat bagus, luar biasa. Demikian praktek coaching dari Bu Nur Hasana sebagai coach dan Bu Lili sebagai coach. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mempraktekkan praktek coaching supervisi akademik dengan alur tirta. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Hasanah sebagai observer, Bu Lili Roksihatin sebagai coach, dan Bu Nurul Hidayati sebagai coach. Baik Bu Lili dan Bu Nurul, apakah sudah siap dengan perannya masing-masing? Siap Bu. Nah, sebelum praktek coaching kita mulai, terlebih dahulu saya akan melakukan wawancara dulu ya dengan Bu Lili. Assalamualaikum Bu Lili, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Hasana. Alhamdulillah baik, sehat. Semoga kita selalu diberi nikmat ya Bu, nikmat sehat terutama. Amin. Baik Bu Lili, akan saya sampaikan dulu rubrik penilaian yang saya gunakan pada praktek coaching kali ini ya Bu. Ya. Yang pertama yaitu tercapainya alur tirta. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi coach yang terdiri dari present, mendengarkan aktif, dan menggali pertanyaan berbobot ya Bu. Baik Bu Lili, sebelum coaching dimulai, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Lili. Kira-kira yang pertama, kompetensi coaching seperti apa yang ingin Bu Lili kembangkan pada praktek coaching kali ini? Itu
present, kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yaitu coaching. Secara spesifik kompetensi apa yang ingin dikembangkan, Bu? Yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan aktif, Bu. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Terus bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Bu Lili sampaikan kali ini? Bagaimana coach tersebut menemukan solusi-solusi dari permasalahannya yang dia hadapi. Bagus sekali, luar biasa sekali Bu Lili. Sepertinya Bu Lili dan Bu Nurul sudah siap deh. Langsung saja kita mulai. Monggo Bu Lili dan Bu Nurul. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam, Bu Nurul. Bolehkah saya minta waktunya Bu Lili sebentar? Oh, boleh, monggo silahkan. Saya itu mau bercerita Bu tentang apa yang saya alami tadi pada saat disupervisi oleh pengawas. Apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Iya Bu, gini Bu, saya tadi dapat teguran pada saat supervisi karena tegurannya itu dari kepala sekolah Bu, dari kepala sekolah. Karena kepala sekolah mendapat laporan dari pengawas bahwa pada saat supervisi tadi saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Saya itu mengajar memanfaatkan sumber belajar yang lain. Ketika pengawas mengingatkan saya menyampaikan bahwa saya itu mengajarnya tetap mengacu pada kurikulum yang ada walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung Bu dan memberikan laporan tentang hal ini kepada kepala sekolah. Oh begitu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Saya itu sudah terbiasa Bu dengan cara seperti ini dan materi yang saya ajarkan juga sudah saya kuasai karena memang baru tahun-tahun itu di kelas ini, di kelas dengan tingkatan yang sama Bu. Oh, sekarang apa kelebihan yang dirasakan Ibu saat tidak menggunakan buku teks? Saat tidak menggunakan buku teks itu saya merasa lebih bebas Bu dalam menyampaikan materi dan hal tersebut kan sebagai implementasi dari Merdeka Belajar Bu, Merdeka Mengajar Bu. Oh iya, itu ya. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar itu Ibu menggunakan sumber belajar apa saja? Saya menggunakan sumber belajar dari internet, seperti video-video pembelajaran di YouTube, juga artikel-artikel ilmiah yang ada di internet Bu. Bagus sekali Bu ya. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Setelah saya pikir-pikir kembali ya Bu ya, penggunaan buku teks itu tidak akan menghambat eksplorasi murid Bu, bahkan bisa memperkaya referensi murid-murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Saya sangat setuju sekali Bu. Semua bisa kita jadikan sumber bahan belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin bagus Bu ya. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menjelaskan masalah tersebut, menyelesaikan masalah tersebut? Yang pertama yang akan saya lakukan adalah menghadap Bapak Kepala Sekolah Bu untuk menyampaikan permintaan maaf karena telah membuat kecewa Bapak Pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan juga tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berkepanjangan Bu. Bagus sekali Bu ya. Rencana Ibu mudah-mudahan bisa berhasil. Sekarang apa komitmen terhadap rencana Ibu tadi? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi
materi sehingga murid-murid ini dapat melaksanakan Merdeka Belajar, Bu. Dan juga saya akan membuat murid-murid saya ini senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Saya akan menyerahkan pemilihan sumber belajar ini kepada murid-murid saya, Bu. Bagus sekali Bu ya. Saya juga sangat mendukung, mudah-mudahan berjalan dengan lancar sesuai yang apa Ibu inginkan atau apa sesuai dengan Ibu harapkan. Terima kasih Bu Lili untuk waktunya sharing kali ini, Bu. Saya mendapat kekuatan penguatan dari apa yang akan saya laksanakan. Permisi dulu ya, Bu. Ya, sama-sama Bu. Baiklah Bu Lili dan Bu Nurul, kita sudah melakukan praktek coaching yang luar biasa ya Bu ya. Saya sangat antusias dengan alurnya karena sangat mengena ya, dari tujuan pertemuan sampai menemukan permasalahan dari solusi dari permasalahan yang Bu Nurul tadi gitu. Setelah saya mengamati, mencatat dan melihat apa yang sudah dilaksanakan, itu semua sudah sesuai dengan alur kita. Dan juga kompetensi Bu Lili sebagai coach itu sangat bagus sekali. Setelah saya mengevaluasi, semua indikator tercapaian pengembangan tercapai ya Bu ya tadi. Sudah sesuai. Bagus sekali, Bu Lili sangat luar biasa. Sekarang saya akan memberikan evaluasi terhadap praktek coaching yang dilakukan oleh Bu Lili. Di mana yang pertama yang sudah saya catat, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yaitu keseluruhan coach dan coach sudah terjalin kemitraan sehingga percakapan sangat nyaman gitu sebagai mitra, dan tidak ada jarak atau suasana yang tidak menyenangkan, semua berjalan dengan tenang, hangat. Terus saya menemukan alur tinta juga sudah sangat jelas. Pada alur tujuan itu ada konfirmasi atau penyampaian rencana dan tujuan percakapan coaching, di mana kasus yang dialami Bu Nurul adalah tidak menggunakan buku teks selama pembelajaran saat disupervisi oleh pengawas ya Bu. Terus pada alur identifikasi, coach sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali segala kekuatan dan kompetensi yang ada pada coaching gitu. Pada alur rencana aksi sudah bagus sekali, Bu Lili sudah memunculkan langkah aksi yang akan dilakukan oleh coaching dengan langkahnya, yaitu akan menggunakan berbagai sumber belajar ya Bu dalam kegiatan pembelajarannya. Selain itu juga Bu Nurul akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan pengawas dalam penggunaan sumber belajar. Pada alur tanggung jawab, coach juga sudah menanyakan komitmen kepada coaching untuk melaksanakan rencana aksi yang berkelanjutan. Seperti itu praktek coaching dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.